الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. قال عليه الصلاة والسلام في لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنها كنز من كنوز الجنة وإنها دواء من 99 داء أدناها الهم. قال عليه الصلاة والسلام من كانت لله عليه نعمة وأحب بقائها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أنواع الذكر الفاضلة قول سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وسئل عليه السلام أي الكلام أفضل؟ قال
mastafallahu lil malaikati subhanallah wa bihamdihi. Wa qala alaihi salatu wassalamu man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannati wa man qala mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanatin wa khuttat anhu alfu khati'atin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mislu ma qala aw zada alaihi. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menerangkan, menyatakan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Innaha, bahwasanya kalimat itu, yakni kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kanzun, perbendaharaan, gudang dari gudang-gudang surga. Dan sesungguhnya kalimat itu dawaud, obat dari 99 penyakit. Adnaha, yang paling enteng penyakit itu, alhammu, sedih atau duka cita. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kanat lillahi alaihi ni'matun, siapa yang ada nikmat bagi Allah, wa habba liqa'aha, dan dia cinta baqa'aha, kekalnya nikmat itu, fal yukthir, hendaklah memperbanyak dari kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa min anwa'iz dzikril fadilati, di antara macam-macam zikir yang utama, yang penuh kelebihan atau yang berpahala, qaulu, perkataan subhanallah wa bihamdi. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, in ahabbul kalam ilallah, yang paling dicinta ucapan kepada Allah, subhanallah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi. Wa su'ila, dan ditanya Nabi alaihi salam, ayyul kalami afdalu, yang mana di antara ucapan yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya. Qala mastafallahu limalaikatihi, kalimat yang telah Allah pilihkan buat malaikatnya. Kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi. Kalimat subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah
dan dengan segala pujinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, subhanallah wa bihamdi. Kalimat subhanallah wa bihamdi adalah ghurisat man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ditanam baginya. Ghurisat, ditanam baginya satu pohon korma fil jannah, di sorga. Wa man qalaha mi'ata marratin, dan siapa yang membaca kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, niscaya ditulis baginya pahala 1000 kebaikan. Wa huttat, dan dihapuskan, dihilangkan, digugurkan daripadanya 1000 kedosaan. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, siapa yang mengucapkan kalimat itu, siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan sore kalimat subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin 100 kali, lam ya'ti, niscaya tidak ada seorang yang datang pada hari kiamat dengan yang lebih afdal dari apa yang dia bawanya, yang dia datangkannya, kecuali seorang yang mengucapkan seperti itu, seperti kalimat subhanallah bihamdi 100 kali setiap hari. Atau misal maqala atau zada alaihi, lebih dari atas yang diucapkannya, lebih dari 100 kali. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, yang ringan, yang enteng atas lidah, tsaqilatani, yaitu berat keduanya dalam timbangan, habibatani, lagi dicintai kepada Allah yang bersifat Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimat subhanallah wa bihamdih, kalimat subhanallahil azim. An ummil mu'minin, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Juwairiyatu radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min indihi, keluar dari sisinya, thumma raja'a, kemudian Nabi kembali, ba'da an adha, setelah waktu duha, wa hiya jalisatun, padahal dia masih duduk, tusabbihu, bertasbih. Qala ma zilti alal halatil lati faraqtuki alaiha, engkau masih terus duduk, engkau masih terus dalam keadaan yang aku tinggalkan engkau atasnya, yang aku berpisah padamu atasnya. Qultu, saya kata na'am. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law guzinat bima qulti mundul yawma
lawazinat hunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh engkau katakan daki setelah itu, setelah engkau ada 4 kalimat 3 kali. Nih, engkau katakan, engkau berkata 4 kalimat ini 3 kali. Lawuzinat, jikalau kalimat yang engkau katakan ini ditimbang, bima qulti, dengan apa yang kamu katakan, mundul yauma, semenjak hari ini, lawazanat hunna, niscaya lawazanat hunna, niscaya menimbang akan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Subhanallah, sebilangan makhluknya. Waridha nafsi, sereda diri Allah, sereda zat Allah. Wazinata arsy, seberat arasnya. Wamidada kalimati, dan sebilangan kalimat-kalimat Allah. Wallahu a'lam. Inilah beberapa faidah, beberapa fadilah orang berzikir. Makanya lidah kita jangan sampai kosong dari zikir. Nabi pernah waktu Isra Mi'raj mendapatkan orang lagi duduk di arsy. Itu sinar arsy tidak membakar dirinya. Nabi tanya, ya Allah, ini orang begitu kuat zatnya, enggak terbakar, hangus oleh sinar arsy. Apa yang dilakukan? Dijawab oleh Allah, ini orang adalah orang yang selalu bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang ini adalah lisanuhu ratbun bidzikrillah. Lidahnya selalu basah dengan menyebut nama Allah. Jadi berarti orang yang bakti sama orang tua, orang yang berzikir kepada Allah, nggak berhenti sampai lidahnya selalu basah dengan zikir, nah itulah setinggi-tinggi orang nanti di akhirat. Dia ada di arsy, yang lain ada di bawah. Ini orang yang zikir, makanya basahkan lidah kita tentang zikir. Nah, fadilatnya yang kita baca tadi, ya, kalau kita ulang, Nabi bersabda, apa kata Nabi dalam menyatakan keutamaan la haula wala quwata illa billahil azim? Itu adalah kalimat yang kalau dibaca menjadi kanzun. Kalau orang sekarang bilang perbendaharaan, tempat menyimpan harta dan barang. Nah, kalau orang Jakarta bilang apa? Gudang. Kalimat itu gudang dari gudang surga. Kalau gudang surga isinya apa? Isinya rahmah, isinya maghfirah, isinya kenikmatan, isinya redha. Lain sama gudang dunia. Kadang-kadang gudang dunia isinya rongsokan. Banyak nggak rongsokan? Tapi di dunia mahal rongsokan. Nah, di sini apalagi di akhirat. Kalau kita sering baca la haula wala quwata illa billahil azim, berarti kita nyimpen sesuatu di sorga dalam gudangnya. Satu. Kedua, innaha dawaun
min tis'in wa tis'ina da'an. Bahasanya kalimat itu adalah obat dari 99 penyakit. Dokter satu penyakitnya repot ngobatinya. Satu penyakit repot ngobatinya. Nah, kalau ini 99 penyakit, baca la haula wala quwata illa billahil azim, Allah sembuhkan. Nah, penyakitnya apa? Adnaha alhammu. Yang paling enteng penyakitnya sedih. Sedih kan penyakit ini. Paling enteng. Mungkin lebih dari itu sembuh. Penyakit apapun sembuh, paling enteng adalah alhammu, sedih atau duka cita. Dan makanya perbanyak kalimat la haula wala quwata, itu salah satu fadilat. Dan bersabda Nabi alaihi salam, man kanat lillahi alaihi ni'matun, siapa yang ada nikmat lillah bagi Allah, siapa yang ada nikmat dari Allah, wa habba baqa'ahu, dan dia suka nikmat itu akan kekal, apa? Fal yukfir min la haula wala quwata illa billahil azim. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau orang pengen punya nikmat sehat, terus sehat, baca itu. Orang punya nikmat iman Islam, pengen terus iman Islam sampai mati, baca itu. Nikmat apa saja bacalah la haula, akan Allah bikin kekal. Akan Allah bikin langgeng, kalau bahasa orang sekarang. Wa min dzalika wa min anwa'iz dzikri, dan di antara macam-macam zikir yang fadilah, yang utama, yang pahala, yang penuh dengan segala karunia, apa? Ucapan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Makanya Nabi suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau di sana tuanya bertasbihlah kepada Tuhanmu dan istighfar. Di sini subhanallah wa bihamdi. Itu nikmat yang paling utama. Itu adalah sesuatu nikmat yang paling utama. Ya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Su'ila alaihi salam, ditanya Nabi, ayul kalami afdal, ucapan apa yang paling utama? Bersabda Nabi, yang Allah pilihkan ucapan itu buat malaikat, itulah subhanallah wa bihamdi. Itu paling afdal, karena Allah pilihkan ini ucapan buat dibaca malaikat. Malaikat dari mulai dijadikan sampai hari kiamat enggak berhenti kalau yang zikir subhanallah bihamdi. Yang salat enggak berhenti. Yang baca Quran enggak berhenti. Itu malaikat ibadah enggak berhenti dari dijadikan sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat mereka sujud. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Allah, kami para malaikat belum benar-benar ibadah. Enggak pernah berhenti sepanjang jadi malaikat, masih ngaku belum benar. Bagaimana kalau kita banyakkan berhenti apa banyakkan ibadahnya? Boleh enggak ngaku benar? Malaikat saja enggak pernah berhenti, enggak pernah ngaku benar ibadahnya. Nah, makanya ini contoh dan teladan buat kita. Jangan merasa bangga, hebat dengan ibadah kita, kayak apapun. Dan wa min anwa'iz dzikri al-fadilah, wa min anwa'iz dzikri al-fadilah, ya. Qala alaihi salatu wassalam, ahabbul kalam ilallah
subhanallah wa bihamdi. Yang paling Allah senang ucapan itu subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau kita mengucap subhanallah wa bihamdi itu mengucap kalimat yang paling Allah suka, yang paling Allah redha. Jadi berarti kalau paling Allah suka dan redha itu paling besar pahalanya. Subhanallah wa bihamdi. Wa su'ila alaihi salam ditanya, ayu kalam afdal, yang mana di antara ucapan perkataan yang paling afdal? Qala mastafallahu lil malaikati, yang Allah pilihkan buat malaikat, subhanallah bihamdi. Allah pilih malaikat ucapan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, qala subhanallah wa bihamdi, man qala subhanallah, siapa yang ucapkan subhanallah bihamdi, ditanamkan baginya satu pohon korma di sorga. Di pohon sorga bernilai korma di sini. Ada hadis lain mengatakan pohon di sorga adalah teduhannya dijalanin 100 tahun nggak habis. Ini kalau di sini kan teduhan pohon kita ini berapa tahun dijalani? Sedetik juga udah ibadah. Semenit udah habis. Ini 100 tahun dijalanin nggak habis teduhan pohon surga. Nah, itu hanya kita ucap subhanallah wa bihamdi. Man qalaha mi'ata marratin, siapa yang ucapkan kalimat itu 100 kali, kutibat, ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan baginya 1000 kejahatan, kesalahan. Ini subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, itu dosa kita dihapuskan, kebaikan 1000 ditulis. Dan bersabda Nabi alaihi salam, man qala hina yusbihu, siapa yang mengucapkan ketika waktu pagi dan kita waktu sore subhanallah bihamdi 100 kali, lam ya'ti, niscaya tidak datang orang pada hari kiamat membawa sesuatu yang lebih afdal dari yang dia bawa. Itu kalau tiap hari kita baca subhanallah bihamdi 100 kali, begitu hari kiamat kita bawa pahala, nggak ada yang bisa kalahin pahala kita. Paling afdal. Kecuali kata Nabi, mithlu ma qala, kecuali orang yang berkata seperti yang kita ucap, orang pun baca itu 100 kali. Atau zada alaihi, melebihi dia. Dia baca 100 kali, orang baca 1000 kali. Allah. Tapi kalau umpama nggak ada yang baca itu, kita doang yang kita saja yang baca, hari kiamat kita bawa pahala yang paling banyak. Kecuali orang yang kerjain kayak begitu atau lebih dari itu. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, kalimatani, 2 kalimat yang enteng dalam pada atas lidah, berat di dalam timbangan, lagi dicintai kepada Allah, apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, 2 kalimat ini enteng diucap, berat timbangannya, dan sangat Allah suka kepada kalimat ini. Jadi kalau sangat suka, besar pahalanya. Ya, wa an ummil mu'minin, dan riwayat dari istri Nabi Juwairiyah radhiyallahu anha, bahasanya Nabi keluar dari sisi Juwairiyah, kemudian Nabi kembali setelah duha. Ya tentu Nabi keluar subuh, umpama sebelum subuh Nabi keluar, sampai waktu balik duha masih duduk gitu juga. Ya, wa hiya jalisatun, padahal dia masih duduk bertasbih. Jadi kalau dari mulai subuh sampai duha tasbih, berapa tasbih itu kira-kira? Nih, Nabi lihat dari mulai Nabi keluar dia duduk tasbih, Nabi pulang duha masih duduk tasbih. Faqala, maka bersabda Nabi alaihi salam, ma zilti alal halati allati faraqtuki alaiha, engkau masih tetap duduk semenjak saya tinggalkan engkau atasnya. Qalat, dia berkata, na'am. Ya, saya dari tadi begini. Qala, bersabda Nabi, jikalau
engkau katakan ba'daka, jika engkau mengucap lau qulti ba'daki arba'a kalimatin, jikalau engkau mengucapkan setelah engkau duduk itu 4 kalimat, salah samaratin 3 kali, la wazinat, sungguh menjadi berat timbangan dengan bima qulti yang kamu ucap, mundul yauma, semenjak hari ini, la wazinat hunna, sungguh akan menimbang kalimat-kalimatnya kau ucap apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih. Nih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdi, sebilangan makhluk. Berapa jumlahnya makhluk? Itu ucapan itu berjumlah sebanyak sebilangan makhluk. Warida nafsi, seredha zat Allah. Berapa seredha Allah? Redha zat Allah enggak ada batas. Ya, wazinata arsy, dan seberat arsy-Nya Allah. Wa midada kalimati, dan sebilangan kalimat Allah. Ini Al-Quran. Al-Quran, law kana al-bahru midadan kan rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na mithla madada. Kalau orang pengen tulis Quran yang dengan lautan sebagai tinta, pena, pohon sebagai pena, ditulis habis, lautnya habis, kalimat Allah belum habis. Nah, berarti kalau ini sebanyak kalimat Allah nggak habis-habis. Bacanya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa dinata arsy wa midada, 4 kali aja engkau ucap, timbangan akan berat. Nah, ini kalimat-kalimat ini, makanya kita amalkan apa yang tadi kita dengar. Di antaranya kalau baca zikir subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat, yang diucap sebanyak itu. Wallahu a'lam. Wa min anwa'il adhkar katsirah katsiratul khairi wal barakati al-'azimati al-fadlu wa thawabi istighfari salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silahkan. Itu sama. Ya. Ada alfa marrah, ya, sebilangan 100 kali. Ya, subhanallah ada di sana. Itu sama. Nah, kalau ini lebih lagi. Ada khalqi, sebilangan makhluk. Berapa makhluk? Waridha nafsi, sebanyak redhonya Allah. Berapa redhonya Allah? Wazinata arsy, seberat arsy beratnya berapa? Hamidada kalimati, boleh, itu juga boleh. Ada khalqi nafsi, kalau di sana ada ma fis sama, ada ma fil ard, ada ma bainahuma, ada ma huwa khaliq, sama. Ada ma fis sama, sebilangan yang di langit. Ada ma fil ard, sebilangan yang di bumi. Ada ma bainahuma, sebilangan yang ada antara bumi langit. Ada ma khaliq, dan sebilangan yang Engkau ciptakan. Boleh, ini boleh, situ juga boleh. Karena tujuannya kalimat 1 kali ucap, tapi pahala sebilangan itu. Wallahu a'lam. Udah.